Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 368. Masalah kognitif yang dimiliki seseorang juga mempengaruhi tren hidup orang tersebut. Terkadang, kesalahpahaman bisa menyebabkan penyesalan seumur hidup. Sama seperti Chen-Che, dia sudah frustasi. Sejak dia terlahir kembali melalui perjalanan waktu, sikapnya terhadap kehidupan seringkali kacau balau, dia dipaksa untuk terus maju dalam hidup. Awalnya hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk membuat kedua istrinya hidup lebih baik. Kemudian, untuk menghasilkan lebih banyak uang, agar tidak diintimidasi, lalu berbuat untuk desa, untuk istri ketiga, untuk Li Tianba. Bahkan untuk mendapatkan hati istri ketiganya, Li Linzi, Chen-Che tidak pernah seserius sekarang. Karena dalam pemahamannya, Li Linzi itu penting, namun dia tidak perlu mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk mendapatkannya. Tapi kali ini keluarga Lu berbeda. Chen-Che datang ke kelompok keturunan Lu Ban ini dengan 120.000 ketulusan, namun siapa sangka ia yang datang dengan ketulusan seperti itu, pada akhirnya ia tetap dikalahkan. Hanya dengan satu kata dari kepala desa tua, Chen-Che dibuat autis. Perasaan tidak berdaya karena kuil kecil tidak dapat menampung Buddha raksasa membuat Chen-Che sendiri merasa sangat tidak berdaya. Itu sebabnya Chen-Che berpikir untuk pergi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia hanya akan merasa marah dan malu. Yang satu bertekad untuk pergi. Yang satu bertekad untuk menahannya untuk tetap tinggal. Wajah kepala desa tua itu memerah, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, siapa bilang Anda tidak mencapai tingkat yang tinggi? Bakat dan pengetahuanmu jauh lebih baik daripada para pejabat di istana kekaisaran yang hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Singkatnya, anak muda tidak boleh menyerah di tengah jalan. Mari kita istirahat malam ini. Saya akan mentraktir Anda makan malam kali ini. Saya akan membiarkan Anda melihat Phoenix keluarga Lu kami. Besok, Anda harus menjawab pertanyaan ketiga sebelum membuat rencana untuk tinggal atau pergi. Semua orang memandang kepala desa tua itu dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa untuk mempertahankan Chen-Che, dia benar-benar mengeluarkan Phoenix terbang, harta karun klan mereka yang sebenarnya. Itu adalah harta karun keluarga Lu Ban yang belum pernah dilihat oleh banyak anak muda di keluarga tersebut. Ketika mendengar bahwa dia bisa melihat burung Phoenix legendaris, Chen-Che segera tidak ingin pergi. Untuk apa? Apakah itu agensi Phoenix? Dikatakan bahwa itu adalah item puncak dari teknik mesin Mohis kuno yang dapat terbang di langit selama berbulan-bulan tanpa mendarat. Dan sekarang menurut Lu Yuanhui, benda ini tidak hanya dapat terbang di langit, tetapi juga bisa membawa 2 atau 3 orang yang tidak terlalu berat. Ini lebih hebat daripada kendaraan udara tak berawak. Tentu saja, hanya saja dalam hal kapasitas muatan, kecepatan, daya jelajah, dan lain-lain, mungkin tidak sebagus drone. Jika burung Phoenix bisa diproduksi secara massal, hati Chen-Che langsung menjadi panas. Kalau mesin Phoenix bisa diproduksi massal, dan biayanya tidak terlalu mahal, jika jumlahnya ratusan, maka dia akan punya angkatan udara yang menakjubkan. Ruang di era ini benar-benar tak terkalahkan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa minyak tanah atau bensin dan benda lain di punggung Anda dan menerbangkannya ke atas kepala musuh dan melemparkan benda-benda tersebut. Bukankah ini pembom besar versi dinasti Zhou? Selama itu ada, bukankah itu merupakan eksistensi yang maha kuasa? Baiklah, karena kepala desa tua telah dengan baik hati mengundang kami, mari kita menginap satu malam lagi untuk melihat burung Phoenix legendaris. Ketidakbahagiaan Chen-Che barusan segera menghilang, dan kepala desa tua itu menjadi tenang. Chen-Che tidak lagi begitu marah. Meski tadi dia merasa tidak berguna dan sedikit marah. Sekarang, dia tidak lagi marah sama sekali, hehehe. Selanjutnya, kepala desa tua mengajak sekelompok pemuda Mohis untuk bersiap-siap bermain-main dengan mesin Phoenix mereka. Chen-Che bertanya pada Luda. Yang dikatakan Luda adalah burung Phoenix sudah lama tidak terbang. Terakhir kali ia terbang adalah 10 tahun yang lalu, dan dia tidak tahu apakah burung itu masih bisa terbang sekarang. Hal ini membuat hati Chen-Che yang semula bersemangat mulai terdiam lagi. Sial, mungkinkah setelah persiapan yang lama,
pada akhirnya itu tidak bisa terbang. Dengan perasaan tidak enak ini, Chen Ce menunggu sepanjang sore. Penantiannya siang ini tidak sia-sia, karena badak kayu, tidak tahu apakah kepala desa tua itu sengaja meninggalkan di sini karena rasa bersalah atau untuk pamer, namun badak itu tetap di sini dan tidak dibawa pergi. Badak besar ini berdiri tak bergerak sepanjang sore. Chen Ce meraba-raba sepanjang sore dan tidak mengerti cara mengoperasikannya. Akhirnya, Chen Ce memikirkan tongkat berkepala naga milik kepala desa tua itu. Mungkinkah yang mengendalikan monster mesin ini adalah tongkat berkepala naga? Tapi apa prinsipnya? Harus mendengar penjelasan secara langsung. Chen Ce tidak bisa berkata-kata. Makan malamnya juga sangat mewah. Kepala desa tua meminta orang-orang untuk menyembelih 3 ekor domba untuk menghibur Chen Ce dan yang lainnya. Tentu saja, penduduk desa juga mendapat bagian. Dan bagi penduduk desa, mereka lebih menyukai daging domba. Daging sapi enak, tapi tidak terlalu banyak minyak dan airnya, tidak seperti daging domba. Lemaknya yang kental sangat harum. Saat Chen Ce makan, dia makan bersama kepala desa tua dan sekelompok tetua di desa. Orang-orang tua di meja ini menyatukan mulut penuh gigi, sehingga daging berlemak ini menjadi favorit mereka. Kepala desa tua itu bahkan melayani Chen Ce dengan antusias dan memberinya semangkuk besar daging berlemak. Wajah Chen Ce berubah menjadi hijau ketika dia melihat ini. Dia sangat ramah. Di masa depan, jika Anda pergi ke rumah seseorang sebagai tamu dan mereka memberi Anda makan daging berlemak, mereka pasti akan mempersulit Anda. Namun di zaman ini, ketika seseorang memberi Anda daging berlemak, itu berarti mereka sangat menghargai Anda dan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Tapi, bagaimana Chen Ce bisa memakannya? Tebalnya setengah jari dan lemaknya selebar telapak tangan. Untuk menghibur Chen Ce dan yang lainnya, kepala desa tua bahkan menyembelih domba paling gemuk di desa. Daging dari domba paling gemuk, yang beratnya 600 kg, diberikan kepada tamu paling terhormat. Masyarakat desa Lujia tidak kesulitan memakan daging jenis ini, karena sudah lama mereka tidak makan makanan sebanyak itu. Namun masyarakat di desa Chenjia, terutama Chen Ce, tidak bisa memakannya sama sekali. Jadi dia pun memikirkan cara, berbalik dan memberikan daging tersebut kepada orang-orang tua di meja sebelahnya. Ayah saya telah mengajari saya sejak masa kanak-kanak bahwa kita harus menghormati orang tua dan mencintai yang muda. Tentu saja, orang tua harus diberi penghargaan atas kelezatan yang luar biasa ini. Semuanya, tolong. Setelah semangkuk besar daging berlemak dibagikan, Chen Ce menghela napas lega. Keturunan Mohis yang tua menjadi gemuk sangat tersentuh. Pendidikan sekte sebagai ilmuwan sangat bagus. Terima kasih Tuan atas dagingnya. Daging jenis ini sesuai dengan selera kami para lansia. Baunya enak sekali. Melihat lelaki tua ompong ini mengunyah lemak, diam-diam Chen Ce menghela nafas. Orang-orang ini adalah fisikawan papan atas di zaman ini. Kehidupan mereka begitu ketat sehingga mereka enggan makan lemak. Ini benar-benar. Tapi Chen Ce hanya bisa menghela nafas. Dia tidak bisa membantu mereka, dia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan kepala desa tua itu. Bab 369. Saat matahari terbenam memudarkan sinar terakhirnya, seluruh desa Lujia menjadi gelap gulita, kecuali sisa cahaya di Cakrawala, tidak ada cahaya sama sekali. Hal ini diatur secara khusus oleh kepala desa yang tua. Bahkan api unggun telah padam dan semua orang menunggu. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat di desa Lujia mereka. Tidak, mereka takut tidak dapat menemukannya, tetapi mereka khawatir tidak dapat melihat rahasia keluarga Lu mereka, burung Phoenix. Ratusan orang terdiam di desa. Bahkan jika seseorang berbicara, suaranya direndahkan. Dalam kegelapan, hanya puntung rokok beberapa orang tua yang berkelap-kelip, tampak seperti bintang di kegelapan. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyala dari sisi teras. Itu adalah cahaya oranye merah. Awalnya agak kecil, lalu dengan cepat menjadi lebih besar, dan kemudian melonjak ke langit. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 burung Phoenix mekanik dengan ekor panjang menyala terbang ke langit, mengeluarkan suara tangisan yang sangat keras dan jelas. Mereka terbang ratusan meter di udara, melewati teras, pegunungan, dan desa. Mereka dipisahkan atau disusun, terkadang dalam garis lurus, terkadang dalam bentuk tulang hering. Ekornya yang panjang membentang setidaknya 10 atau 20 meter dan terlihat sangat indah. Penonton mulai bersorak. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Itu burung Phoenix keluarga Lu kita. Wow,
Wow, aku tidak menyangka bisa melihat burung phoenix keluarga terbang ke langit seumur hidupku. Kehidupan lelaki tua ini sangat berharga. Kau tahu, nak, ayah tidak berbohong padamu, kan? Burung phoenix keluarga kita benar-benar bisa terbang hingga 9 langit. Suara bangga terdengar di telinga Chen Che berulang kali. Beberapa orang bahkan sampai menitikkan air mata. Chen Che sangat memahami hal ini. Bahkan dia merasa hal ini sedikit berbeda dengan Mohis, apalagi keturunan keluarga Luban yang pernah dia dengar. Mereka jelas merupakan sekelompok orang yang sangat berbakat, tetapi mereka menyimpan rahasia ini di desa pegunungan kecil ini. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Suamiku, sungguh indah. Bagaimana cara mereka terbang? Ini sangat indah, bahkan lebih indah dari kembang api. Luo Sanshan sama bersemangatnya dengan anak kecil di sebelah Chen Che. Qiu Yaoer berteriak keras dan benar-benar berubah menjadi anak kecil, bahkan lebih bersemangat dari Chen Che dan penduduk desa. Ini sangat indah. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Bagaimana Chen Che tahu bagaimana burung phoenix ini bisa terbang? Tapi sebelumnya, dia mengira mekanik phoenix adalah cara keluarga Lu menaruh uang pada monster mechanical mereka sendiri. Lagi pula, semua orang menyebutnya burung mechanical. Sekarang setelah Chen Che melihat yang asli, dia menyadari bahwa dia salah sebelumnya. Kelihatannya sangat indah, apalagi di malam hari dengan ekornya yang panjang dan menyala-nyala, seperti burung phoenix sungguhan yang bangkit dari abu. Burung phoenix di langit terkadang melayang, terkadang membubung ke langit, dan yang lebih penting, terkadang mereka bisa menyemburkan api. Chen Che menebak bahwa mereka seharusnya menyemprotkan semacam minyak api, bisa menyemprotkannya tanpa membakar diri sendiri juga merupakan sebuah keterampilan. Bahkan ketika Chen Che sedang mengerjakan suatu mekanisme, dia tidak berani menjamin bahwa mekanisme itu tidak akan terjadi kebocoran. Singkatnya, pertunjukan Phoenix malam ini benar-benar membuka mata Chen Che, memberitahu dia apa artinya memiliki orang di luar dunia, dan ada langit di atas langit. Teknik jebakan keluarga Luban telah menjadi jelas saat ini. Masalahnya, ini bukan satu-satunya jenis burung Phoenix yang dimiliki keluarga Lu. Selain burung besar ini, Chen Che juga melihat beberapa burung Phoenix kecil lainnya terbang setelah beberapa saat. Ukurannya hanya lebih dari 1 kaki, dan memiliki gerakan serta kecepatan yang lebih lincah. Sama seperti burung sungguhan, mereka terbang ke timur dan barat. Ketahui di mana mereka berada. Telapak tangan Chen Che sangat sakit sehingga dia terus menepuknya dan bersorak. Dia tidak tahu kapan kepala desa tua itu datang ke sisi Chen Che. Melihat Chen Che bertepuk tangan, rasa puas diri di wajah kepala desa tua itu menjadi semakin jelas. Chen Che pernah terkejut sebelumnya, apalagi saat badak dibawa keluar pada siang hari. Chen Che tidak hanya terkejut, tapi kereta api, kapal, dan lain-lain yang dia sebutkan, membuat badak kayu tersebut hampir tidak berharga, tetapi dari nada bicaranya, Anda dapat mengetahui bahwa dia tidak menganggapnya serius. Tapi mekanisme Phoenix ini berbeda. Chen Che merasa ini adalah hal baru dari lubuk hatinya. Dia ingin bertanya, berapa kali mereka bisa menyemprotkan api? Dan bagaimana Anda mengendalikannya ketika mendarat? Bisakah Anda mengendalikannya dengan akurat? Misalnya, ada sekelompok musuh yang bersembunyi di balik bebatuan di puncak bukit seberang. Bisakah Anda mengendalikan burung Phoenix ini untuk terbang dan meludahi musuh? Nada suara Chen Che menjadi lebih hormat, dan itu adalah hal yang bagus. Tetapi sebelum kepala desa tua itu merasa bangga selama 2 detik, dia mendengar Chen Che mengajukan pertanyaan yang di luar pengetahuannya. Dia berdiri di sana tertegun. Jelas, dia tidak menyangka Chen Che akan menanyakan pertanyaan rumit seperti itu. Mereka membuat sirip ekor yang menyala-nyala ini untuk Phoenix Armor, menghembuskan api dan lain sebagainya, hanya agar terlihat lebih megah, namun mereka tidak pernah terpikir menggunakannya untuk menyerang musuh, apalagi menggunakannya untuk menghadapi musuh. Selain itu, tidak mungkin mencapai panduan tepat seperti yang disebutkan Chen Che. Burung Phoenix dipandu oleh peluit yang unik. Ia hanya dapat memandu ke satu arah umum, timur, barat, atas, bawah. Tidak apa-apa untuk menargetkan gunung, tetapi tidak baik untuk menargetkan batu. Kata kepala desa tua itu, merasa sedikit bersalah. Ternyata hal yang dibanggakan keluarganya itu masih memiliki kekurangan yang begitu besar di mata Chen Che. Sama seperti mesin badak itu, kelihatannya sangat besar dan berguna, tetapi jika Chen Che memberikan beberapa instruksi acak, arah baru dan kegunaan baru akan muncul.
Kepala desa tua dan keturunan keluarga Lu lainnya di sekitarnya juga memikirkan dengan serius masalah Chen Che. Jika benar seperti yang dia katakan, burung phoenix ini dapat menyerang pada titik yang ditargetkan dan meludahi musuh, maka, itu sudah cukup. Sangat mengagumkan. Belum lagi yang lainnya, anggap saja dia terbang memasuki kamp di malam hari, terbang di atas kamp musuh dan menyemprotkan api secara acak ke kamp musuh. Chen Che dapat melihat kesalahan kepala desa tua dan yang lainnya, dan juga menyadari betapa menyakitkannya kata-katanya, dan dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Itu mesin Phoenix yang hebat, dan burung mesin kecil itu juga sangat bagus. Ngomong-ngomong, kepala desa, karena mereka bisa membawa setidaknya 200 kg, bisakah Anda menggantungkan sesuatu di bawah perutnya? Sesuatu seperti bahan bakar, dan menjatuhkan melalui udara ke arah musuh. Kepala desa tua itu tersenyum pahit, mengapa kamu hanya berpikir untuk bertarung? Tapi apa yang kamu katakan bukan tidak mungkin, tetapi burung harus terbang lebih rendah. Saya khawatir tingkat serangannya tidak terlalu tinggi. Hehe, itu cukup, tapi tidak dalam peperangan presisi. Lalu bukankah akan sangat berguna dalam perang skala besar? Hahaha, Chen Che membuat gambaran di benaknya, seperti pertempuran pertahanan desa Chenjia. Ketika pasukan besar penjaga tembok menyerbu, dia hanya perlu mengirim beberapa mesin Phoenix untuk terbang ke langit, dan kemudian menjatuhkan kantong bahan bakar ke arahnya, para wallman. Jika kamu menggunakan roket untuk menyalakannya, bukankah itu akan meledak? Atau sekadar membuat bahan bakarnya menjadi seperti bom Molotov? Jika dijatuhkan, akan menimbulkan efek percikan dan ledakan. Kekuatannya mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Tapi Chen Che segera menyadari bahwa dia hanya menunjukkan burung Phoenix kepadamu, dan dia tidak akan mengikutinya, apalagi memberikan itu kepadanya. Berpikir untuk ditolak oleh kepala desa tua, Chen Che tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Kepala desa, apakah benar-benar mustahil bagi kalian untuk turun gunung bersamaku? Meskipun aku bukan pejabat tinggi, aku tetap bisa dianggap orang yang berkuasa. Jika kalian turun gunung bersamaku, itu bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan. Kita adalah aliansi yang kuat. Anda keturunan keluarga Lu. Anda dapat memainkan bakat Anda sepenuhnya, dan saya dapat memberi Anda kehidupan yang lebih baik. Kepala desa tua itu hampir setuju, tetapi yang dia katakan menjadi. Selesaikan tes ketiga dulu. Setelah tes, kita akan kembali membicarakannya. Apa yang tidak Anda dapatkan adalah apa yang lebih Anda hargai. Meskipun kepala desa tua sudah lama berpikir untuk turun gunung, dia tidak akan membiarkan Chen Che sukses begitu saja. Jika tidak, seluruh keluarga Lu akan tampak sangat tidak berharga. Chen Che tersenyum pahit, kalau begitu tolong minta kepala desa menjelaskan apa ujiannya. Keluarga Lu kami terkenal dengan keterampilan mekaniknya. Karena kamu, Chen Che, sangat tertarik dengan pertarungan, maka ujian ketiga ini berhubungan dengan pertarungan. Jika kamu yang menyerang kota, dan kami, keluarga Lu, adalah orangnya mempertahankan kota, gerbang kota adalah perisai 10 mil terkuat dari keluarga Lu kami. Senjata apa yang harus kamu gunakan untuk menghancurkan perisai ini? Sebagai pengingat, meskipun yang disebut perisai 10 mil terbuat dari kayu solid murni, ia dibungkus dengan kulit tembaga tebal dan memiliki 8 kunci yang saling bertautan. Bahkan kekuatan gajah raksasa tidak dapat menghancurkannya. Jadi, senjata macam apa kamu gunakan? Tanpa ada pelanggaran senjata. Chen Che tercengang. Ini adalah pertama kalinya Chen Che mendengar yang namanya perisai 10 mil. Dibungkus dengan kulit tembaga tebal dan memiliki 8 kunci kayu yang saling bertautan, yang berarti gerbang kota ini sangat tebal dan berat. Bahkan gajah raksasa pun tidak dapat membukanya. Bayangkan jika itu adalah gerbang kota sungguhan yang dijaga, senjata apa yang akan digunakan untuk membukanya? Kebal terhadap senjata dan peluru, bahkan pendobrak pun mungkin tidak bisa, apalagi menyerang dengan api. Masyarakat juga dapat memadamkan api di gerbang kotanya. Selain itu, jika kulit tembaga digunakan untuk pertahanan, serangan api biasa tidak dapat mengalahkannya. Itu tidak benar. Apakah kamu benar-benar memiliki perisai seperti itu? Chen Che memutuskan untuk berbohong. Dia tidak bisa membuka gerbang kota seperti itu. Akan sangat aneh jika sebuah desa kecil bisa menghasilkan perisai seperti itu. Tapi kepala desa tua itu tersenyum percaya diri, lalu menepuk bahu Chen Che dan berkata sampai jumpa besok.
Chen Che menggaruk kepalanya dengan curiga dan berbalik bertanya pada Luda yang tidak jauh dari situ, apakah benar ada perisai gerbang seperti itu di desa? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Lembaran tembaga setebal 1 inci saja beratnya puluhan ton. Lagi pula, dengan teknologi saat ini, lembaran tembaga bisa dibuat puluhan ribu ton. Lagi pula, apa benda setebal 1 inci itu masih bisa digunakan? Bukankah itu seperti pintu tembaga? Luda menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa tidak boleh ada pintu seperti itu. Namun, Chen Che tetap tidak ceroboh dan berpikir serius tentang cara mendobrak gerbang kota seperti itu. Jawabannya masih sangat jelas. Senjata konvensional tidak akan bisa mematahkannya, lalu mengapa senjata non-konvensional masih tidak bisa mematahkannya? Malam itu, Chen Che menggambar hampir sepanjang malam dan tidak tidur larut malam. Keesokan paginya, Chen Che tertidur dan berjemur di bawah sinar matahari. Qiu Yaoer melompat ke tempat tidur dan mengguncang Chen Che dengan penuh semangat, "Tuan suami, suamiku, ini tidak baik. Kepala desa tua dan yang lainnya benar-benar telah membangun sebuah gerbang kota itu. Bangun dan lihatlah." Saat dia menggelengkan kepalanya, dia menyadari bahwa Chen Che sedang mencapai langit. Melihat Chen Che masih sedikit bingung, Qiu Yaoer membantu suaminya mencuci wajahnya, lalu menyeka sudut mulutnya dan lari dengan seringai di wajahnya. Chen Che tersenyum pahit, gadis ini semakin berani, tapi, apakah benar ada gerbang kota seperti itu? Dengan ragu, Chen Che bangkit dan mandi sebelum keluar. Bab 370. Desa Lujia dikatakan sebagai sebuah desa, namun nyatanya juga merupakan sebuah kota. Bagaimanapun, terdapat ribuan orang di seluruh desa Lujia, baik di dalam maupun di luar. Meski kotanya tidak besar, namun rumah-rumahnya terawat dengan sangat rapi. Ada jalan yang sangat lebar, dan di ujung jalan terdapat aula leluhur keluarga Mohis mereka. Tentu saja, leluhur mereka Luban diabadikan di aula leluhur. Nyatanya, balai leluhur ini tidak terlalu megah, bisa dikatakan sangat sederhana. Dari luar, Anda hanya bisa mengira bahwa balai leluhur itu lebih tinggi dan dibangun secara rata secara kisi dan atap terlihat sangat elegan. Namun, ini adalah pertama kalinya Chen Che berada di sini. Sederet dinding menghalangi aula leluhur, sehingga tidak jelas apa yang terjadi di dalam. Di depan gerbang utama balai leluhur terdapat sebuah pintu, pintu ini lebarnya sekitar 4 meter dan tinggi 3 meter, ditinggikan pada tempat pintu ditutup, sehingga seluruh pintu tampak seperti bentuk perisai yang besar. Kepala desa tua dan sekelompok murid Mohis berdiri di depan gerbang ini, menunggu kedatangan Chen Che. Chen Che, selama kamu melewati rintangan terakhir ini, aku akan membawamu ke aula leluhur keluarga Lu untuk bertemu dengan pendiri keluarga Lu kami. Setelah meminta instruksi dari leluhur, aku dapat mengizinkanmu untuk membawa beberapa orang turun gunung untuk memberikan kontribusi. Mari kita teruskan keterampilan organ Mohis kita. Mata Chen Che langsung berbinar. Bisakah dia membawa beberapa orang bersamanya? Meski sangat berbeda dengan rencana yang dibayangkan Chen Che untuk memindahkan seluruh keluarganya ke desa Chenjia, tapi itu tidak apa-apa. Membawa beberapa orang keluar, belum lagi 20 atau 30 orang seperti Luda, juga bisa memberikan pengaruh yang besar. Namun, tampaknya pintu di depannya tidak mudah untuk ditangani. Setelah kepala desa tua dan yang lainnya selesai berbicara, mereka berdiri di kedua sisi dan memperlihatkan pintu secara terbuka di depan Chen Che dan yang lainnya. Pintu itu ada sendiri. Menurut kepala desa tua, pintu ini tidak disebut pintu, melainkan disebut perisai 10 mil. Itu benar-benar tampak seperti perisai. Chen Che berjalan ke arahnya dan mengamatinya dengan cermat. Warna tembaganya sangat jelas, tetapi ada beberapa gelembung kecil di atasnya. Jelas proses pengecoran tembaganya tidak begitu sempurna, tapi sudah cukup keren. Secara keseluruhan, ini hanyalah pintu tembaga. Jika Anda memutar ke belakang, Anda dapat melihat struktur perisai sepanjang 10 mil. Pintu tembaganya tidak terlalu tebal, hanya setebal 1 jari. Ini adalah versi yang lebih kecil dari 10 miles shield atau perisai 10 mil. Ia juga mudah dilipat dan dirakit. Jika ini adalah 10 miles shield yang asli, tebalnya akan mencapai 1 inci. Tapi bahkan pintu tembaga yang hanya setebal 1 jari ini, tidak akan bisa terbuka dari luar. Chen Che, kamu bisa mencobanya. Kepala desa tua itu berkata dengan sangat percaya diri. Chen Che melihat ke dinding kayu setebal setengah meter di belakang dan pintu tembaga setebal jari.
Kayu di bagian belakang mempunyai pola lengkung vertikal dan horizontal, bukan jenis pintu yang ditumpuk satu sama lain, melainkan terdiri dari banyak balok dengan ukuran berbeda, dengan struktur tanggam dan duri yang lengkap, dan sangat kokoh. Tuan, izinkan saya mencobanya. Chen Xiaobing datang untuk meminta instruksi Chen Ce, berniat untuk memimpin. Tentu saja Chen Ce juga ingin orang lain mencobanya terlebih dahulu, jadi dia mengangguk. Chen Xiaobing punya idenya sendiri. Dia mengambil tombak panjang dengan ujung tajam dan rumbai merah panjang diikatkan padanya. Chen Xiaobing mundur ke jarak yang sesuai, sekitar 30 meter. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berteriak keras dan kemudian bergegas ke depan. Tombak di tangannya menghilang setelah berlari lebih dari 10 meter. Tombak itu membentuk busur yang sangat indah, dan kemudian menembus lapisan perisai 10 mil dengan sangat presisi. Namun tidak ada gunanya. Meskipun kekuatan dan keakuratan serangan ini sempurna, ia memantul saat disentuh, hanya meninggalkan bekas cekung di perisai 10 mil, dan selama tabrakan, partikel Mars yang sangat mencolok dihasilkan. Tombak yang terlempar akibat tabrakan itu terbang lebih dari 10 meter dan menembus tiang pintu sebuah rumah dengan kuat. Bahkan energi yang tersisa sangat besar, yang menunjukkan betapa kuatnya Chen Xiaobing. Tapi itu tidak ada gunanya. Bahkan dengan kekuatan Chen Xiaobing, tidak mungkin dia bisa menerobosnya. Itu mengejutkan para penonton, dan semua orang yang berada di arah di mana tombak itu terbang dengan cepat menyingkir. Alis Chen Ce berkerut. Chen Xiaobing menggaruk kepalanya dan berkata, seharusnya tidak begitu. Apakah ini sangat sulit? Bahkan dengan begitu banyak usaha, satu tembakan tidak dapat membukanya. Chen Xiaobing pasti menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak menyangka pukulan penuhnya akan sia-sia. Biarkan aku mencobanya. Yu Li datang. Tidak tahu dari mana dia mendapatkan palu. Salah satu ujung palunya runcing dan ujung lainnya rata. Ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai palu, melainkan pahat atau semacamnya. Senjata aneh semacam ini sulit dipegang oleh kebanyakan orang, tetapi Yu Li dapat memegangnya dengan sangat mudah. Dia pasti telah melatihnya secara teratur, tetapi itu memberi sedikit kejutan pada Chen Ce. Dia melihat Yu Li mengayunkan palu. Pertama dia melakukan serangkaian teknik memukul jubah secara acak, mengayunkan palu dengan sangat keras hingga berputar. Tahukah Anda, ini adalah palu sebesar kepalan tangan orang dewasa dan beratnya lebih dari 40 kg, sulit bagi orang biasa untuk mengayunkannya, tapi dengan sisa energinya, itu bisa digunakannya dengan santai. Ini menunjukkan betapa kuat dan bertenaganya dia. Saat Yu Li bergerak maju, perhatian semua orang sepenuhnya tertuju padanya, dan mereka semua menatapnya dengan gugup. Mereka melihat Yu Li memegang palu tinggi-tinggi dengan satu tangan, mengarahkan ujung palu ke arah perisai 10 mil, dan kemudian membanting palu itu ke bawah. Tang! Dengan suara yang keras, palu itu menghantam ujung sambungan perisai 10 mil dengan keras. Akurasinya juga sangat online, tetapi masih belum mampu menembus pertahanan mengerikan dari perisai 10 mil, ia hanya membuat penyok sekitar 1 cm pada permukaan perisai 10 mil, dan tidak menghancurkannya. Lubang terlihat terbuka dari kejauhan. Yu Li tidak berhenti, dan dia tidak memiliki ambisi untuk membuka perisai 10 mil dengan satu palu, karena dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Oleh karena itu, dia mengangkat palu tinggi-tinggi, dan kemudian terus menyerang perisai 10 mil dengan keras. Terdengar ledakan keras, percikan api beterbangan kemana-mana, palu menggali tempat itu lagi, dan lubang kembali melebar. Ketika Yu Li melihat lubang yang semakin besar, sudut mulutnya tiba-tiba terangkat, dan dia terus memukul tanpa ragu-ragu. Palu ketiga, palu keempat, palu kelima. Setelah memalu lebih dari 30 kali berturut-turut, kekuatan yang tersisa secara bertahap berkurang. Di saat yang sama, dia juga mulai putus asa. Dia memukul perisai lebih dari 30 kali. Setiap palu dipukul dengan susah payah dan dengan akurasi tinggi. Namun, meski dengan kecepatan palu yang menakutkan dan tepat, itu hanya membuat lubang seukuran kepalan tangan anak-anak di Ten Miles Shield. Anda bahkan belum melihat kayu di dalamnya, yang berarti serangan habis-habisan Yu Li belum merusak bulu benda ini. Aku akan melakukannya lagi. Chen Xiaobing terus melangkah maju, mengambil palu Yu Li, dan mulai memukul dengan gila-gilaan. Dia memukul 20 atau 30 kali, namun masih gagal menembus pertahanan. Itu hanya sedikit memperlebar lubang kecilnya. Biarkan aku melakukannya, aku tidak percaya, aku benar-benar tidak bisa mendobrak pintu tembaga kecil ini.
Qiu Yaoer juga berdiri, memegang kapak perang Xuan Huannya, siap untuk maju dan menyerang bersama Chen Xiaobing dan yang lainnya, membuat luka di pintu perisai kembali melebar. Tapi Chen Ce menghentikannya dan berkata, kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu tidak dapat menghancurkan perisai 10 mil ini dengan senjata di tanganmu. Meskipun Qiu Yaoer sedikit tidak yakin, dia juga berjalan kembali dengan patuh, tetapi menatap Chen Ce dengan tidak puas. Jelas bahwa Chen Ce telah menghentikannya dan tidak mengizinkannya menunjukkan kekuatannya, dan dia sedikit tidak senang. Chen Ce tersenyum dan menghiburnya dengan matanya. Chen Ce tidak membiarkannya melakukannya karena Chen Ce tahu bahwa meskipun dia melakukannya, efeknya tidak akan lebih baik daripada Chen Xiaobing dan Yuli. Faktanya, meskipun semua orang yang dibawanya pergi dan memahat pada saat yang sama, mustahil untuk memahat benda ini hingga terbuka. Kecuali butuh waktu untuk mengerjakannya, kalau sehari tidak berhasil, pakai 10 hari saja. Tapi apakah itu masuk akal? Perisai 10 mil ini ditempatkan di gerbang kota, yang berarti digunakan untuk mempertahankan kota. Para prajurit yang menjaga kota bukanlah patung kayu. Jadi asal tidak dibuka langsung atau dibuka dalam waktu singkat tidak ada artinya. Bagaimana kalau kita kembali dan membawa gajah raksasa itu kemari? Mari kita buatkan palu yang berat untuk gajah raksasa itu, lalu gunakan palu yang berat itu untuk membuka pintunya. Luo Sanshan sedikit tidak mau, dia tahu betapa Chen Ce sangat ingin keturunan keluarga Luban ini turun gunung. Dia jelas telah bekerja keras selama berhari-hari dan hanya selangkah lagi untuk memenangkannya. Siapa bilang aku akan menyerah? Jangan khawatir, sayangku, aku punya cara. Chen Ce menjabat tangan Luo Sanshan dan menghiburnya sebelum berjalan menuju kepala desa tua. Luo Sanshan dan Qiu Yaoer berkumpul. Suamiku bilang dia punya cara, jadi dia tidak hanya berusaha menghibur kita, kan? Luo Sanshan mengeluh pada Qiu Yaoer. Mungkin tidak. Suami kita sangat kuat. Jika dia bilang ada jalan, berarti itu pasti ada jalan. Meskipun Qiu Yaoer mengatakan ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Perisai 10 mil ini tidak dapat dipatahkan sama sekali oleh kekuatan manusia. Kekuatan Yuli begitu kuat sehingga dia bahkan tidak membukanya, dan Chen Xiaobing juga dikalahkan. Dalam situasi ini, Qiu Yaoer sangat pesimis. Namun, Chen Ce langsung menunjukkan gambar yang digambarnya tadi malam kepada kepala desa tua. Kepala desa, bisakah Anda membantu saya membuat dua benda ini? Pada gambar terdapat tampilan denah dan bagian, dengan parameter dan persyaratan ukuran tertulis. Kepala desa tua hanya melihatnya sekilas, lalu mengangguk setuju dan berkata, ini bukan masalah besar. Yuan Hui, pergi dan tangani ini. Lu Yuan Hui mengambil gambar itu, melihatnya, mengangguk dan pergi. Tapi apa gunanya membuat dua pipa tembaga ini? Bahkan palumu tidak bisa menembus perisai 10 mil kami, jadi mengapa kamu membuat dua pipa yang tidak berbahaya? Chen Ce tersenyum, kamu akan tahu besok. Aku hanya bisa memberitahumu satu hal sekarang. Itu disebut seni bela diri di dunia. Hanya yang tercepat yang tidak bisa dipatahkan. Selama kecepatan mencapai ketinggian tertentu, perisai 10 mil akan menjadi sama seperti kertas. Begitu Chen Ce mengucapkan kata-kata ini, sekelompok orang dari keluarga Lu menunjukkan ekspresi tidak puas. Bersambung ke bab selanjutnya.